Konflik di antara Jokowi dan Megawati tampaknya menemukan titik pijak baru sekarang. Bukan untuk meredup tetapi untuk berkembang. Kait-mengaitnya banyak dan salah satunya adalah perasaan pada Bu Mega dan PD Perjuangan bahwa Jokowi adalah pengkhianat partai. Saudara, keadaan PDIP saat ini seperti rumah tangga ditinggal sang bapak. Sementara sang ibu marah-marah, bapaknya pergi, dan anak-anak kocar-kacir, saudara. Karena tidak ada keteladanan, tidak ada figur sang bapak di dalam rumah. Tapi kalau saya mengingat ya, di hari ulang tahun PDIP, itu ada satu momentum di mana ulang tahun itu menjadi momen di mana menjadi titik panas dan titik mendidih bagaimana hubungan PDIP dan Jokowi itu renggang, dan bahkan itu dianggap sebagai tanda-tanda mereka akan retak saat itu. Yaitu di hari ulang tahun PDIP yang ke-50. Masih ingat persis saat itu dalam pidatonya Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP mengatakan bahwa Jokowi itu bukan siapa-siapa. Jokowi itu tak ada apa-apanya tanpa PDIP. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya kembali mereaksi beberapa buah video terkait dengan informasi politik tanah air. Dan kali ini datangnya dari Megawati Soekarno Putri dan juga mantan Presiden Joko Widodo. Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini hubungan antara mantan Presiden Joko Widodo dan juga Megawati bersama Partai PD Perjuangan kurang begitu bagus. Sampai terakhir keputusan final dari partai yaitu memecat Jokowi dan keluarganya dari keanggotaan di Partai PD Perjuangan. Dan ternyata hal itu hingga saat ini belum juga berujung. Dan bahkan suasana dan juga situasi politik tanah air makin memanas dikarenakan dua kubu yang masih belum bisa menerima satu dan yang lain. Dan terakhir ada upaya dari Partai PD Perjuangan untuk mendekatkan diri dengan penguasa saat ini yakni Presiden Prabowo Subianto. Dalam video ini kita akan mendengarkan bersama analisa beberapa tokoh terkait dengan hubungan antara Presiden Prabowo Subianto, mantan Presiden Jokowi dan juga Megawati Soekarno Putri serta Partai PD Perjuangan. Kira-kira seperti apa pasca pemecatan terhadap mantan Presiden Jokowi dan juga sejauh mana perjuangan PD Perjuangan untuk mendapatkan simpati dari Presiden Prabowo Subianto, dan kira-kira akan berakhir seperti apa situasi politik tanah air yang dialami oleh mantan Presiden Jokowi dan juga Partai PD Perjuangan. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, mari kita ikuti videonya satu persatu. Konflik di antara Jokowi dan Megawati tampaknya menemukan titik pijak baru sekarang. Bukan untuk meredup tetapi untuk berkembang. Kait-mengaitnya banyak dan salah satunya adalah perasaan pada Bu Mega dan PD Perjuangan bahwa Jokowi adalah pengkhianat partai. Bukan hanya Jokowi tetapi juga keluarganya. Prabowo pasti akan bersikap secara politis dengan tidak serta-merta secara tergesa-gesa menempatkan diri sebagai pendukung Mega atau pendukung Jokowi. Tetapi jangan lupa, menurut hemat saya, faktor PD Perjuangan ketika bersatu dengan kehendak politik rakyat yang luas bisa menyebabkan perlawanan yang secara partai politik kelihatan kecil, secara moral dan politik bisa sangat besar. Jangan terlalu mudah membayangkan bahwa Prabowo ada di bawah ketiak Jokowi atau Prabowo akan tunduk selamanya pada Jokowi. Saya kok tidak melihat indikasi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Keep Talking, Kang Eb bicara. Banyak sekali isu politik yang bisa kita bicarakan hari-hari ini di penghujung tahun 2024. Tentu saja kita bisa memilih, dan salah satu pilihan yang tampaknya akan membuat banyak orang ingin terlibat dalam perbincangan ini adalah seperti apa kelanjutan konflik atau ketegangan di antara Jokowi, Megawati, dan Prabowo Subianto. Ini pernah kita bahas. Sebagai potensi konflik, tentu saja dia tidak berhenti di satu titik. Dia akan terus berjalan, berkembang, bisa membesar, bisa mengecil. Bisa jadi resolusi, konflik selesai, atau bahkan konflik mengembang.
bahkan melibatkan banyak aktor atau pihak lain di luar mereka. Mari kita bicarakan itu, bukan dalam rangka untuk bersenang-senang, bergembira ketika melihat para tokoh saling bersih tegang, apalagi saling berlawanan, bukan. Tetapi untuk melihat seberapa jauh dampaknya terhadap kehidupan kita di masa depan, terutama dalam 5 tahun ke depan. Konflik di antara Jokowi dan Megawati tampaknya menemukan titik pijak baru sekarang, bukan untuk meredup tetapi untuk berkembang. Ini berkaitan dengan di minggu keempat Desember 2024 ini telah ditetapkan sebagai tersangka Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Dan kalau kita dengar respon dari PDI Perjuangan, baik lewat tokoh-tokoh mereka maupun partai, maka terlihat bahwa mereka bersepakat bahwa ini adalah teror atau tekanan politik lanjutan untuk partai, untuk tokoh-tokohnya dan untuk partai secara keseluruhan. Tekanan dan teror ini berkaitan dengan apa yang mereka sebut sebagai struktur yang saling berhadapan di antara mereka dengan Presiden Jokowi, yang dikritik habis-habisan dikarenakan di ujung kekuasaannya telah berkuasa dengan semena-mena, dengan tidak mengindahkan kaidah-kaidah demokrasi yang semestinya dirawat atau dijaga. Inilah yang kemudian menyebabkan ada titik pijak baru dalam konflik di antara PDI Perjuangan dan Jokowi, lebih khusus Megawati dan Jokowi. Megawati sendiri pernah berjanji bahwa jika sekjennya ditersangkakan oleh KPK, maka Mega akan ikut datang ke KPK untuk mempertanyakan atau untuk memberikan dukungan. Partai sendiri telah menegaskan bahwa mereka telah menyiapkan tim untuk melakukan pembelaan atau pendampingan hukum bagi sekjennya yang ditersangkakan. Saudara, memang politik Indonesia selepas 20 Oktober 2024, yaitu selepas perpindahan kekuasaan presiden dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto, mengalami semacam kerumitan. Salah satu bentuk kerumitan itu adalah terciptanya potensi konflik di antara Prabowo, Megawati, dan Jokowi. Terutama dua yang terakhir, Jokowi dan Megawati. Ini adalah lanjutan konflik yang titiknya kemudian diperbesar selain oleh penersangkaan Sekjen PDI Perjuangan, juga oleh pemecatan Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution, satu keluarga dari PDI Perjuangan sebelumnya. Jadi dengan demikian, orang awam pun bisa melihat bahwa sepertinya ada tanda-tanda bahwa peruncingan atau penajaman hubungan di antara mereka memang sedang terjadi. Tentu saja kait mengaitnya banyak, dan salah satunya adalah perasaan pada Bu Mega dan PDI Perjuangan bahwa Jokowi adalah pengkhianat partai. Bukan hanya Jokowi, tetapi juga keluarganya. Dan sikap yang juga tidak bersahabat ditunjukkan sebaliknya oleh Jokowi dalam konteks itu. Sehingga dengan demikian sebetulnya sudah terpenuhilah definisi konflik politik seperti yang dirumuskan oleh para ahli ilmu sosial atau ilmu politik, bahwa setidak-tidaknya ada dua atau lebih pihak yang merasa saling berhadap-hadapan, mutually opposed, merasa saling beroposisi atau saling berlawanan, dan itu diperlihatkan kepada publik sehingga orang di luar mereka bisa membacanya atau bisa merabanya. Sehingga dengan demikian tidak ada misteri di balik konflik itu. Konflik itu memang benar terjadi. Nah sekarang kerumitan terjadi karena ada hubungan yang tentu saja tidak serta-merta menghadapkan Jokowi dengan Megawati dan membawa Prabowo di salah satu pihak. Menurut hemat saya, Prabowo pasti akan bersikap secara politis dengan tidak serta-merta secara tergesa-gesa menempatkan diri sebagai pendukung Mega atau pendukung Jokowi. Tentu saja orang mengatakan bahwa Prabowo sangat dekat dengan Jokowi, orang yang sangat berjasa membuatnya menjadi presiden. Dan karena sebab itu orang mengasumsikan bahwa Prabowo lebih dekat dengan Jokowi dibandingkan dengan Megawati. Izinkan saya membantah teori itu dengan mengatakan bahwa kebutuhan Prabowo itu bukan hanya berterima kasih atas masa lalu, tetapi juga menata masa depan. Untuk kebutuhan berterima kasih pada masa lalu, menurut hemat saya, memang Prabowo cenderung dekat dengan Jokowi. Tetapi untuk kebutuhan menata masa depan,
kebutuhan Prabowo untuk mendekat ke Megawati atau sebaliknya jauh lebih tegas kepentingannya dibandingkan dengan kebutuhan mendekatnya terus Prabowo dengan Jokowi. Inilah yang saya bilang bahwa struktur konflik menjadi lebih rumit. Di masa lalu Prabowo dibantu oleh Jokowi, dan dengan bantuan itu orang berasumsi bahwa Prabowo akan punya hutang budi. Tetapi menurut hemat saya ada 3 pertimbangan yang membuat hutang budi Prabowo itu tidak akan sebesar seperti yang dibicarakan orang hari-hari ini. Yang pertama, Prabowo sudah berjuang lebih dari 20 tahun untuk duduk di kursi presiden. Sekalipun Jokowi membantu 1 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir ketika Prabowo menjadi Menteri Pertahanan misalnya, maka ada sisa waktu 15 sampai 19 atau 20 tahun sisanya yang menegaskan bahwa Prabowo bekerja untuk dirinya, berjuang sendiri untuk membuat cita-citanya tercapai. Jadi sumbangan Jokowi secara proporsional akan dilihat Prabowo bukan menghiasi seluruh perjalanan karir politiknya, tetapi hanya di ujung karir politik Prabowo saja sebelum jadi presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, Jokowi bukan tidak menerima apa-apa ketika Prabowo dibantu Jokowi kemarin. Prabowo tahu persis, siapapun tahu persis bahwa sebetulnya yang paling dibantu oleh Jokowi adalah putranya, Gibran Rakabuming Raka. Dan putranya sekarang sudah jadi wakil presiden. Dan karena sebab itu semestinya neraca di antara Prabowo dan Jokowi sudah semakin seimbang. Memang dibantu, tetapi pada saat yang sama Prabowo juga ikut membawa putra Jokowi ke kursi Indonesia nomor 2 atau wakil presiden. Dan itu bukan main-main, itu luar biasa. Ada sebab yang ketiga menurut hemat saya, yaitu kerangka hukum, kerangka aturan tentang wilayah aglomerasi yang sudah disiapkan oleh Jokowi sebelum digantikan Prabowo. Dan kemudian Prabowo tidak ada tanda-tanda untuk menghentikan aturan perundang-undangan itu. Dan dalam konteks ini, wakil presiden akan memimpin satu dewan aglomerasi. Dengan demikian wakil presiden punya kekuasaan atas satu wilayah yang paling strategis di Indonesia secara ekonomi, bisnis dan industri, yaitu Jabodetabek Jur atau wilayah aglomerasi itu. Nah, ini tentu saja sesuatu yang bagi Prabowo hadiah, sesuatu yang ia bisa serahkan kepada Jokowi lewat putranya. Jadi menurut hemat saya, jangan pernah membayangkan bahwa Prabowo ada sebegitu rendahnya di hadapan Jokowi. Prabowo bukan hanya menerima, tetapi memberi sesuatu. Nah, inilah yang menurut hemat saya yang akan menyebabkan neraca hubungan di antara mereka tidak seimbang seperti yang dibayangkan banyak orang, tetapi lebih seimbang dalam kenyataannya. Nah, ke depan konsekuensinya adalah pada potensi konflik. Menurut hemat saya, ada 2 waktu yang penting untuk dipertimbangkan. 20 Oktober 2025, 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, atau bahkan 6 bulan sebelumnya, 20 April 2025, yaitu ketika usia pemerintahan separuh tahun atau setengah tahun. Nah, dalam konteks ini itulah masa menurut hemat saya di mana Prabowo masih memperlihatkan sikapnya yang akomodatif, yang bersahabat, yang kooperatif dengan Jokowi. Tapi setelah itu dia akan menjadi dirinya sendiri. Jangan lupa, potensi konflik, potensi ketegangan juga ikut dibentuk. Dikarenakan Prabowo tahu persis bahwa ketika seorang anak muda bernama Gibran, putra dari seorang presiden atau mantan presiden sekarang, telah menjadi wakil presiden, tentu saja tidak mungkin tidak punya cita-cita atau ambisi untuk naik 1 tingkat lagi menjadi presiden. Dan artinya, kalau kejadiannya adalah di tahun 2029, yang merupakan percepatan dari sisi usia Gibran, maka artinya lawan politik Prabowo yang sudah jelas adalah Gibran, wakilnya. Tentu ini semua akan diperhitungkan di dalam politik. Menurut hemat saya, mengabaikan soal-soal itu akan membuat analisis kita akan tersesat, akan keliru. Jadi dengan demikian, jangan terlalu mudah membayangkan bahwa Prabowo ada di bawah ketiak Jokowi atau Prabowo akan tunduk selamanya pada Jokowi. Saya kok tidak melihat indikasi itu. Bagaimana dengan Megawati? Menurut hemat saya, Mega tahu persis bahwa PD Perjuangan dan Megawati sangat diperlukan untuk masa depan Prabowo. Memang Prabowo cukup punya koalisi yang besar tanpa melibatkan PD Perjuangan. Tetapi jangan lupa, menurut hemat saya, faktor PD Perjuangan,
ketika bersatu dengan kehendak politik rakyat yang luas bisa menyebabkan perlawanan yang secara partai politik kelihatan kecil, secara moral dan politik bisa sangat besar. Faktor itu pasti sangat ditimbang. Jadi saya tidak mau membayangkan dan tidak ingin membayangkan, karena memang basis pertimbangan dan analisa politiknya sangat lemah, dengan membayangkan Prabowo akan dengan sangat gagah berhadapan dengan Megawati dalam struktur yang saling berhadapan-hadapan. Menurut hemat saya, Prabowo akan bermain cantik dengan tidak menjadikan Megawati sebagai musuh, dan sebaliknya Megawati pun dan PDI Perjuangan tidak akan terlalu keras menghadapkan diri mereka dengan Prabowo dan pemerintahannya. Saya yakin PDI Perjuangan akan cukup puas, bahagia dengan menjadi oposisi, mengulang apa yang mereka jalankan sepanjang masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dulu. Dan dengan begitu, ketika ada faktor-faktor ketidakberhasilan yang datang dari kerja pemerintahan yang berkuasa saat ini, maka itu menjadi keuntungan yang dengan serta-merta akan dimiliki oleh Megawati dan PDI Perjuangan. Jadi saudara-saudara, menurut hemat saya, dalam jangka pendek kelihatan tidak ada penyatuan di antara Megawati dan Prabowo. Dalam jangka pendek kelihatannya Prabowo masih ada di bawah kendali atau pengaruh dari Jokowi. Tetapi sejalan dengan waktu, nanti kita lihat 20 April 2025, kita lihat 20 Oktober 2025, maka selepas itu menurut hemat saya struktur akan berubah. Anatomi pertarungan politik di antara ketiganya akan berubah. Sangat boleh jadi Jokowi akan menghadapi situasi yang semakin sulit ke depan. Ia memang bisa mengancam, misalnya dengan pengaruhnya terhadap konglomerat, dia bisa merusak ekonomi. Tetapi kan tidak semudah itu. Apalagi krisis demi krisis yang dihadapi oleh pemerintahan di Indonesia dan di berbagai negara lain di dunia saat ini tidak memerlukan tambahan sebab sudah bisa jadi potensi krisis ekonomi. Jadi dengan demikian bukan Jokowi lah yang akan jadi sumber dari kesulitan Prabowo, tapi dari awal Prabowo tahu bahwa masa yang harus dikelolanya adalah masa yang sulit. Inilah yang bisa saya sampaikan. Memang masih terlalu umum, tetapi tentu bisa makin kita detailkan sejalan dengan waktu kelak. Yang jelas, saya perlu menegaskan bahwa tidak semudah itu menganggap Prabowo adalah antek Jokowi, dan tidak semudah itu membayangkan bahwa Prabowo dan Megawati pun akan berkonflik. Dan tidak semudah itu. Konflik yang amat sangat mendalam dengan basis yang sangat kuat di antara Megawati dan Jokowi akan gampang selesai dalam waktu yang pendek. Menurut saya, ini konflik yang amat sangat serius. Kita di Indonesia tidak akan dibentuk, apalagi ditentukan serta-merta dan semata-mata oleh pertarungan elit. Tidak. Indonesia adalah satu negara besar yang masa depannya dan suasana hari-hari ininya akan ditentukan oleh banyak sekali orang yang secara kolosal bekerja untuk Indonesia. Bukan hanya mereka bertiga yang akan menentukan Indonesia. Dengan demikian, di tengah konflik semacam apapun, mari kita tetap bersikap secara sehat, menjadi warga negara yang terpanggil, dan terus menjaga republik ini untuk punya masa depan yang gemilang. Saya kira sudah menjadi pengetahuan umum bahwa setiap tanggal 10 Januari itu adalah momen bagi PDIP, salah satu partai besar di Indonesia, untuk merayakan hari ulang tahun mereka. Banyak hal yang disampaikan, bisa refleksi, semacam konsolidasi, termasuk misalnya adalah doa-doa besar yang akan mereka lakukan untuk menyongsong bagaimana pertarungan politik di masa-masa yang akan datang. Tapi kalau saya mengingat ya, di hari ulang tahun PDIP itu ada satu momentum di mana ulang tahun itu menjadi momen di mana menjadi titik panas dan titik mendidih bagaimana hubungan PDIP dan Jokowi itu renggang, dan bahkan itu dianggap sebagai tanda-tanda mereka akan retak saat itu, yaitu di hari ulang tahun PDIP yang ke-50. Masih ingat persis saat itu dalam pidatonya Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP mengatakan bahwa Jokowi itu bukan siapa-siapa. Jokowi itu tak ada apa-apanya tanpa PDIP. Bahkan tak berhenti di situ. Megawati mengungkit bahwa jeripayah yang sudah dilakukan oleh PDIP, di mana Jokowi menjadi wali kota di Solo, kemudian jadi gubernur, termasuk jadi presiden 2 periode di Indonesia, itu tentu
tidak terlepas dari apa yang sudah diperjuangkan oleh militansi dan perjuangan politik yang secara solid sudah diperbuat oleh PDIP. Jadi itu adalah momen di mana Jokowi itu merasa dipermalukan dan masih dianggap bahwa Jokowi itu adalah sebagai petugas partai. Bahkan dulu masih selalu diamplifikasi, orang ingin membuktikan sebenarnya apakah Jokowi yang bukan siapa-siapa tanpa PDIP, ataukah justru PDIP lah yang kemudian bukan siapa-siapa tanpa Jokowi. Karena ada keyakinan bahwa ketika Jokowi maju diusung oleh PDIP, itu adalah momen di mana PDIP itu rebound secara politik, memenangkan pertarungan Pilpres secara beruntun untuk yang kedua kalinya, 2014 dan 2019. Jadi itu adalah momen yang selalu akan diingat oleh publik, baik oleh PDIP, oleh pendukungnya Jokowi, dan termasuk publik di seluruh Indonesia, di mana di hari ulang tahun PDIP yang ke-50, Jokowi merasa dipermalukan, dan sejak saat itulah kemudian hubungan politik Jokowi dan PDIP itu memang tidak baik-baik saja. Ya buktinya misalnya kita tahu di hari ulang tahun PDIP yang ke-51, Jokowi tidak hadir. Konon ketidakhadiran Jokowi memang terkesan ada agenda lain di luar negeri, khususnya kunjungan politiknya ke Filipina. Tapi kan publik juga memahami, untuk seorang Jokowi, presiden, orang penting saat itu, pastinya lebih mementingkan hari ulang tahun partainya dan lebih memilih untuk meninggalkan acara di luar. Tentu kalau suasana hubungan politik antara Jokowi dengan PDIP itu baik-baik saja. Jadi tidak mengherankan ketika di hari ulang tahun yang ke-51 2024 Jokowi itu tidak hadir adalah sebagai upaya semacam kekecewaan dari Jokowi karena masih melulu dianggap sebagai petugas partai. Jokowi masih dianggap underestimate dan bukan siapa-siapa tanpa perjuangan yang dilakukan oleh PDIP. Padahal kita tahu ada satu peristiwa politik yang menurut saya menjadi titik temu bagaimana PDIP dan Jokowi itu mengalami hubungan yang cukup mesra dan baik-baik saja, yaitu pada hari ulang tahun PDIP yang ke-49. Semua orang ingat persis saat itu bagaimana dalam pidatonya Megawati Soekarno Putri memuji Jokowi setinggi langit. Jokowi dipuji sebagai presiden terbaik, pemimpin terbaik yang berasal dari rakyat biasa-biasa saja. Dan bahkan kalau tidak salah, publik masih mengingat pidato Megawati saat itu, bahwa mungkin Jokowi itu adalah sebagai pemimpin yang belum bisa ada orang yang menyamai karir politiknya. Bisa dibayangkan, Jokowi ini adalah pemimpin yang inline karir politiknya, wali kota Solo, kemudian naik kelas menjadi gubernur di Jakarta, dan menjadi presiden 2 periode berturut-turut. Itu dipuji sangat luar biasa. Bahkan kita juga masih ingat ketika hari ulang tahun yang ke-49, saat itu masih kurang lebih sekitar tahun 2022, di mana Jokowi itu dinilai sukses sekalipun energinya habis untuk menanggulangi persoalan COVID, tapi pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu masih jauh dibanggakan. Saat itu adalah bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP mesra. Tapi setelah itu, Megawati dalam pidato politiknya sekali mengungkit bagaimana peran politik PDIP kepada Jokowi itu sangat luar biasa. Jokowi tidak akan jadi presiden kalau tanpa PDIP. Jokowi itu bukan siapa-siapa tanpa PDIP. Sambil ditunjuk-tunjuk di depan muka umum para hadirin yang saat itu, para pendukung Jokowi di luar PDIP itu kan bereaksi dan bahkan banyak mereka yang tidak terima. Kelompok-kelompok relawan, kelompok-kelompok aktivis yang selama ini berada di balik perjuangan Jokowi itu melakukan protes dan resistensi. Mestinya PDIP itu menganggap Jokowi itu sebagai milik seluruh rakyat Indonesia. Jangan lagi dituduh hanya sebagai petugas partai. Jangan lagi mengungkit-ungkit bahwa apa yang dilakukan oleh PDIP itu semata-mata membuat Jokowi menjadi presiden. Karena begitu banyak orang yang menengarai jadinya Jokowi jadi presiden 2014, itu tentu tidak terlepas dari relawan-relawan yang kemudian berjejaring di banyak tempat. Tentu tidak terlepas dari dukungan partai politik yang lain. Tentu tidak terlepas dari kelompok-kelompok politik, terutama dari kalangan aktivis, gerakan civil society, pro-demokrasi, yang semuanya berada tegak lurus bersama Jokowi. Sehingga Jokowi itu mendapatkan momentum luar biasa, mampu mengalahkan Prabowo Subianto saat itu yang juga sangat kuat elektabilitasnya. Oleh karena itu, kalau kita hitung rata-rata secara umum,
hari ulang tahun, di mana ini mestinya menjadi kado terindah bagi partai untuk melakukan refleksi, melakukan bagaimana perbaikan. Tapi di PDIP ada satu peristiwa politik di mana di hari ulang tahunnya, yaitu di hari ulang tahun yang ke-50, Jokowi dan PDIP menemukan hubungan yang tidak baik-baik saja. Karena Jokowi saat itu merasa dipermalukan, dituduh hanya sebagai petugas partai dan bukan siapa-siapa tanpa adanya perjuangan dari PDIP. Dan bisa dipastikan di hari ulang tahunnya yang ke-52 yang dilaksanakan hari Jumat tanggal 10 Januari 2025, ini adalah momen bagi PDIP pastinya tak akan kembali dihadiri oleh Jokowi. Oleh karena itu, ulang tahun ke-51 Jokowi tidak hadir karena urusan konflik politik dan lebih memilih melakukan kunjungan ke luar negeri. Tapi pada hari ini, di 2025, di ulang tahunnya yang ke-52, bisa dipastikan PDIP tanpa Jokowi. Karena Jokowi sudah dipecat dan bukan lagi menjadi kader PDIP. Jadi teman-teman, kita bisa saksikan inilah realitas politik kita. Ulang tahun yang mestinya dijadikan sebagai momen indah, di mana semua kader, semua pengurus, semua simpatisan berkumpul merayakan hari kemenangan, hari kebersamaan. Tapi bagi PDIP ini adalah momen yang sebenarnya cukup memilukan karena setelah perjalanan panjang yang cukup luar biasa di ulang tahunnya yang ke-52, PDIP harus kehilangan kader terbaik mereka, namanya Joko Widodo. Di momen-momen ulang tahun mereka, Jokowi tidak bisa hadir, dan di 2025 ini rasa-rasanya memang hari ulang tahun PDIP itu dirayakan secara sederhana. Mungkin karena secara politik di 2024 yang lalu memang tidak terlampau menguntungkan bagi PDIP. Wajar kalau kemudian ulang tahunnya itu dirayakan secara sederhana. Menang pileg tanpa menang pilpres di Indonesia itu bukan apa-apa. Apalagi dalam pilkada misalnya di 2024 ini sejumlah kandangnya banteng itu porak-poranda dan kalah dalam pilkada. Salah satunya ada di Jawa Tengah. Meski PDIP punya alibi di provinsi, di level gubernur, misalnya Banteng itu babak belur, tapi untuk kabupaten dan kota mereka tetap solid dan kemudian mempertahankan basisnya sebagai kandang merah. Dan pada saat yang bersamaan, sekalipun misalnya PDIP tak lagi kuat di Jawa Tengah, tapi mereka punya kandang baru, namanya Jakarta. Setelah dikeroyok oleh Kimplas, nyatanya Pram dan Sidul mampu memenangkan pertarungan di bekas ibu kota Indonesia namanya Jakarta. Saya kira di situ ulang tahun PDIP yang ke-52 bisa dipastikan menjadi titik klimaks bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP itu sepastinya berakhir dan ke depan sepertinya agak sulit untuk bisa diselamatkan. Saya dapat bocoran ya, terus juga mempelajari pola bagaimana nih kelompok-kelompok yang itu-itu aja, ya kelompok pembenci Jokowi, Gibran, ya melakukan aksinya itu memang sudah didesain ya, dan caranya seperti apa saya jelaskan, dan teman-teman jangan terpancing ya kalau udah tahu seperti ini ya. Jadi yang pertama, kelompok ini akan melakukan upaya adu domba antara Gibran dengan Prabowo, ya. Nah ini udah berlangsung sebelum pelantikan sampai hari ini tetap dilakukan. Nah dan masih belum berhasil mereka ya untuk melakukan itu. Kemudian yang kedua, kelompok ini akan melakukan ya adu domba antara Gibran ya dengan menteri-menteri ya merah putih ya. Jadi kalau ada satu blunder yang mengarah pada Gibran, contohnya Marwar Sirait ya, itu akan dimainkan sama mereka, akan dimainkan oleh influencer dan netizen akan terpancing. Nah, netizen yang membela Prabowo Gibran banyak juga yang terpancing nih, sehingga malah ikut-ikutan membenci Ara gitu ya. Nah ini nih hati-hati nih, ini cara permainan mereka ya. Nah yang ketiga, ini nih bocorannya ya. Jadi kalau mereka tidak berhasil ya mengadu domba Prabowo dengan Gibran ya, terus dia tidak bisa memecah Gibran dengan kabinetnya, dia akan melakukan penyerangan kepada langsung ke Prabowo-nya. Ini yang ketiga polanya ya. Nah ketika Prabowo nanti melakukan blunder-blunder ya, contohnya ini kan lagi rame ya mengenai Prabowo ikut cawe-cawe. Nah ini akan dibom terus ya. Nah ini
hati-hati nih para pembela pemerintahan sekarang ya. Ini nih 3 pola ini memang dilakukan oleh mereka ya, dan ini hanya segelintir orang, tapi memang mereka cukup menguasai di medsos ya, sehingga ini agak berisik gitu ya. Nah, bagi teman-teman jangan terpancing, tidak usah ikut-ikutan gitu. Ini kalau udah ikut-ikutan Anda terpancing, terperangkap dengan konsepnya mereka. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan DJ. Saya mengamati berita-berita di Tempo ya. Kalau teman-teman janganlah, kalau usah baca Tempo, nggak penting. Lagi pula kalau majalahnya itu kan dijual ya 60.000. Daripada kita beli majalah Tempo 60.000 ya mendingan beli beras. Dapat 5 liter. Ya. Saya akan kasih tahu teman-teman, di Tempo itu, Tempo masih saja kekeh dengan berita OCCRP. Karena apa? Tempo ini mendapat kontrak besar, ya, tentunya dari orang atau komunitas yang membenci Bapak Jokowi, dendam, kesumat dengan Bapak Jokowi, ya. Sehingga Tempo dibayar mahal supaya mencitrakan buruk terhadap Bapak Jokowi. Nah, masalah OCCRP ini yang mulai redup, ya, karena masyarakat tidak percaya dengan berita OCCRP. Lagi pula OCCRP juga sudah klarifikasi bahwa dia tidak menemukan kesalahan Bapak Jokowi, ya, tidak menemukan bukti korupsinya Bapak Jokowi. Bahkan pemilik OCCRP mengatakan bahwa selama ini mereka tidak melihat kesalahan-kesalahan signifikan dari Bapak Jokowi sehingga boleh dikatakan sebagai koruptor. Tapi Tempo tidak kehabisan akal. Dia terus-menerus membuat berita headline di majalahnya maupun di media-media. Ya. Headline tetap dengan skenario bahwa Bapak Jokowi adalah presiden terkorup dunia. Meskipun pemilik OCCRP sudah mengatakan sebaliknya, bahwa mereka itu menampilkan nama Bapak Jokowi karena ada yang mengirimkan email mengikuti polling yang mereka adakan, ya. Ada sekitar 55.000. Kita tahu lah, 55.000 orang yang mengirimkan email ini siapa? Ya, Tempo, orang-orangnya Tempo. Buzzer-buzzer Banteng, buzzer-buzzer Tempo. Karena Tempo ini punya tugas yang harus diselesaikan untuk mencitrakan buruk terhadap Pak Jokowi. Itu tugasnya. Kenapa sih ditugaskan seperti itu? Ya, karena memang kalau Pak Jokowi citranya bagus terus, wah bahaya nih tahun 2029. Bisa-bisa keluarga Pak Jokowi yang memerintah di Indonesia ya. Bisa-bisa anak Pak Jokowi jadi pejabat semua nih. Karena rakyat sudah begitu percaya terhadap Pak Jokowi. Kepercayaan masyarakat Indonesia ini tidak bisa dianggap remeh. Karena yang percaya pada Pak Jokowi itu lebih banyak, 80% lebih percaya kepada keamanahan Pak Jokowi dibanding dengan yang percaya oleh berita-berita Tempo ataupun media-media pembenci pemerintah. Tempo terus saja membuat headline, narasi-narasi kebencian terhadap Pak Jokowi. Mereka akan bikin itu terus. Nggak akan selesai-selesai, nanti 5 tahun ke depan akan bikin seperti itu. Ya, habis tadi OCCRP kemana lagi nih? Ya kan? Kemarin kalau masalah Ibu Iriana nggak berani Tempo. Tempo nggak berani. Karena Tempo tahu itu gampang dilacak. Bu Iriana itu jelas-jelas hoax, gampang terlacak. Nggak berani dibahas oleh Tempo. Tapi kalau masalah OCCRP, karena Tempo merasa, oh yang ngomong OCCRP bukan Tempo. Tempo hanya membumbui saja. Ya. Bahkan di berita di tanggal 12 atau 13 itu ya, Tempo membuat headline, akhirnya mendunia. Tempo ingin menggiring opini bahwa Pak Jokowi itu mendunia dalam hal negatif sebagai koruptor. Padahal di berita tersebut Tempo mewawancarai pemilik OCCRP dan pemilik OCCRP mengatakan bahwa kami tidak memiliki bukti bahwa Pak Jokowi adalah koruptor. Kami tidak memiliki bukti bahwa Pak Jokowi mengorganisir koruptor-koruptor di Indonesia. Kami tidak mempunyai bukti. Jawabannya kami tidak mempunyai bukti semua. Artinya apa? Artinya tujuan Tempo untuk mendiskreditkan Pak Jokowi gagal. Justru dijelaskan oleh pemilik OCCRP bahwa Pak Jokowi bukan koruptor. Terima kasih. Pembenci Jokowi ini sekarang ini lagi mikir lagi mau apa lagi yang mereka lakukan ke Jokowi. Karena semuanya nggak mampan. Pertama mereka obok-obok ijazahnya. Padahal mereka udah datang ke UGM tanyain dan semua yang berhubungan dengan Jokowi udah dikasih tahu. Lalu melalui Rocky Gerung nggak mampan. Terus melalui film itu yang mereka tayangkan dulu tuh yang menjelang pemilu. Gak mampan juga. Terus lewat Mahfud MD. Terus lewat Fufu Fafa.
lewat Roy Suryo tuh semua nggak mampan, lewat MK nggak mampan juga. Terakhir yang korupsi itu, yang organisasi OSISI IRPI itu yang dari luar, akhirnya klarifikasi lagi Jari sekarang. Pembencinya tenggelam loh, Jokowi tetap disanjung, tersanjung pokoknya. Dan termasuk kepada Pak Jokowi sendiri, kalau memang merasa difitnah atau Bang, kegirangan ya. Gara-gara posisi RP membuat Pak Jokowi presiden korup nomor 2 gitu. Terus abang bilang kepada basar-basarnya Jokowi dan Pak Jokowi menuntut karena merasa kena fitnah. Bang, bukan kali ini Pak Jokowi kena fitnah, tahu? Mulai dari dia presiden, wah banyak kali rakyat yang membenci dia. Fitnahan bagaimana sudah dilakukan rakyat ya, gak mampan. Ada yang mengatakan Pak Jokowi Firaun, PKI, jasa palsu, apapun itu begulat tuh. Hinaan banyak kali bang. Tapi itulah Pak Jokowi ini. Gampang aja sebenarnya dia memenjarakan rakyatnya ya. Tapi dia gak mau melakukan itu. Hanya selalu memaafkan gitu. Karena kesel lah Pak. Mau penjarakan, jangan dimaafkan biar ada efek jerah gitu loh. Kayak Pak Soeharto, ada gak berani? Berani gak rakyatnya menjelekkan presiden? Wah, langsung masuk karung ya bang ya. Inilah Pak Jokowi yang baik kali emang hatinya. Kalian aja kesenangan. Itu posisi RP itu membuat itu tidak ada bukti. Tidak ada nggak melalui data, hanya voting ya. Kasihan kali aku nengok kalian. Ini sebenarnya keluar ini untuk mengalihkan si Hasto. Sibuk sekarang kan orang membicarakan Pak Jokowi gara-gara itu kerjaan posisi RP itu. Sekarang hilang seketika masalah si Hasto. Pasti aku tahu ulahnya siapa. Si 16%. Itu berita itu posisi RP itu dapat dari majalah Tempo. Kalian tahu kan bang? Kau tahu bang? Tempo itu, majalah Tempo benci kali sama Pak Jokowi ya. Makanya digoreng terus, di mana ibu diburuk-buruki. Kau tengok majalah Tempo itu bang, gak ada yang dia suka dengan Pak Jokowi. Selalu beritanya menjelekan Pak Jokowi gitu loh bang ya. Jadi gak mau lah Pak Jokowi capek-capek untuk menuntut ke sana. Capek kali. Biar aja kalian situ sibuk kegirangan kalian. Ternyata nggak ada kan. Kasihan, nggak berhasil kalian menjatuhkan Pak Jokowi. Aduh. Pak Jokowi udah kenyang dengan fitnah-fitnahan yang telah didengar dia ya. Cuma santai aja. Kau tengok aja dia di Solo. Santai dia kan sama rakyatnya yang telah berkunjung ke rumahnya. Bermain sama cucunya. Kalian aja sibuk mempostingan itu. Kegirangan kali, ternyata salah. Nggak mampan. Kasihan lah kalian. Nangislah kalian. Apalagi kelompok anak abah. Sibuk berkoar-koar. Aduh. Ternyata postingan si RP itu hilang seketika. Nggak ada lagi kan. Aduh. Aku ketawa nengok kalian. Langsung repot. Kepo. Nata. Aduh. Gagal dah rencana kalian kan. Apalagi si 16%. Aku yakin. Itu sibuk. Apalagi mak banteng. Aduh. Langsung segera dituntut. Padahal Pak Jokowi gak pernah loh menjual pulau. Gak pernah loh Pak Jokowi menjual Indosat. Harusnya itu yang cocok. Presiden paling korup. Gitu loh. Ya. Anak 16%. Kegirangan kalian. Aduh, gak berhasil. Kasihan kali. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian yang sudah menyaksikannya dan ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.